Ya, shalom anak-anak, kembali lagi di channel YouTube-nya Pak Kris ya. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya alamku. Oke. Nah, sebelum itu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa belajar walaupun secara daring ya. Dan ya, setidaknya ada video yang masih bisa membantu kalian untuk belajar. Oke, kita mulai ya. Kita akan belajar tentang indahnya alamku. Alamku. Alam adalah ciptaan Tuhan yang ada di bumi dengan segala isinya yang dapat digunakan untuk kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi alam itu maksudnya artinya adalah ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Ya, dan segala isinya yang dapat digunakan untuk kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Jadi seperti contohnya itu kayak hutan, laut. Ya, alam tuh seperti itu loh. Ada gunung, ada hutan, ada laut, ada sungai, ya macam-macam seperti itu. Jadi semua yang ada di bumi ini ya, yang ada di alam semesta ini yaitu alam. Semua ciptaannya Tuhan itu alam namanya. Nah, yang kedua, alam ciptaan Tuhan terdiri dari gunung, hutan, lautan, dan juga sungai. Seperti yang sudah Pak Kris tadi bilang bahwa alam itu terdiri dari gunung, hutan, lautan, dan juga sungai. Ciptaan Tuhan yang mengisi alam ada tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, tapi untuk hari ini kita akan belajar dahulu tentang apa? Tentang gunung, hutan, lautan, dan sungai. Kita akan belajar tentang alam terlebih dahulu sebelum belajar tentang ciptaan Tuhan yang mengisi alam. Ciptaan Tuhan itu maha indah. Coba kamu perhatikan gambar ini. Kamu lihat di situ ada bukit-bukit, ada laut, ya, pantai itu, terus banyak tumbuhan-tumbuhan. Nah, Pak Kris yakin kalian semua pasti mau dan kepingin ke alam wisata, ke alam lagi ya, ke alam bebas lagi. Apalagi kan sekarang sudah masa pandemi, tidak bisa kemana-mana, kalian cuma bisa di rumah ya, belajar dari rumah, ngapa-ngapain di rumah, tidak boleh keluar rumah terlalu lama dan sebagainya. Pak Kris tahu kalian pasti bosen ya. Pak Kris yakin juga sih kalian juga pengen jalan-jalan ke pantai, ke gunung, mungkin suka ke gunung atau kemanapun lah itu. Pasti kalian juga kepingin kan. Nah, sama Pak Kris juga kepingin. Cuma ya untuk sementara Pak Kris masih menahan diri supaya ya pandeminya selesai dulu baru nanti Pak Kris bisa jalan-jalan. Kalian juga harus seperti itu. Berdoalah supaya pandeminya cepat selesai baru nanti kalian bisa jalan-jalan. Kan pasti kalian sudah rindu untuk ke pantai kan, main ombak, main di laut, ya Pak Kus yakin lah itu. Oke ya, lanjut. Yang pertama kita akan belajar tentang Tuhan menciptakan gunung. Nah, Pak Kris tak yakin dengan banget deh. Kalian pasti tahu sama yang namanya gunung kan. Kalian pasti tiap hari pernah lihat gunung. Yang tinggal di Malang atau di daerah-daerah yang masih banyak gunung pasti sering melihat gunung. Mungkin ya beberapa dari kalian ketika keluar rumah kalian bisa melihat gunung gitu ya, yang tinggi itu. Nah, itu kalian pasti bisa melihat. Nah, gunung itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Maksudnya bagaimana? Gunung itu adalah permukaan bumi atau ya kayak gundukan tanah ya, atau tumpukan tanah dan pasir yang yang tinggi banget. Nah, lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Jadi kalau kamu ngelihat gunung itu ya, gunung itu semuanya itu tanah. Ya, tanah yang subur, tanah yang banyak tanamannya itu sampai numpuk sampai tinggi. Nah, itu gunung. Jadi gunung itu kumpulan dari tanah-tanah semua sampai tinggi itu. Jadi itu namanya gunung. Nah, manfaatnya gunung itu apa? Yaitu menjadi tempat hidup bagi hewan, menjadi tempat sumber air, memberikan tanah subur bagi tumbuhan, memberikan tempat bagi hutan. Jadi, gunung itu
menjadi tempat hidup bagi hewan-hewan. Contohnya ya kayak rusa, monyet, atau mungkin ya beberapa juga harimau, atau ada juga yang gajah, burung dan sebagainya. Banyak banget binatang yang ada di gunung. Biasanya ada di gunungnya atau ada di hutannya. Itu banyak banget. Jadi gunung itu nggak cuma jadi tempat wisata toh, tapi jadi juga tempat untuk binatang-binatang dan hewan-hewan itu tuh hidup di sana. Yang kedua adalah menjadi tempat sumber air. Sumber air tuh apa tuh Pak Kris? Sumber air itu maksudnya gini, menjadi tempat air bersih di bumi ini. Loh, kok bisa Pak Kris? Jadi gini, gunung itu fungsinya adalah ketika hujan turun, hujan itu turun ke gunung. Nah, air hujan yang jatuh di gunung itu diresap sama tanah-tanah yang ada di gunung itu. Setelah diresap, nah itu menjadi sumber mata air yang bersih. Makanya setiap di gunung itu, di bawah gunung pasti ada sungai atau air terjun. Nah, itu dari mana asalnya? Dari air resapan hujan yang masuk ke gunung. Nanti kalian akan belajar nanti di kelas 2 atau kelas 3 itu tentang itu. Jadi menjadi tempat menyimpan air bersih gunung itu ada. Di gunung itu mesti ada air gitu loh. Jadi gunanya untuk tempat sumber air loh. Bayangin loh, Tuhan menciptakan gunung itu untuk memberikan manusia air bersih. Ibaratnya gunung itu sudah kayak botol minum kamu. Kalau kamu minum kan ditaruh di botol toh untuk buat dibawa sangu ke sekolah dan sebagainya. Lah Tuhan juga menyediakan itu yaitu berupa gunung. Gunung itu sudah kayak botol bagi bumi ini. Gunanya apa? Untuk menyimpan air. Terus berikutnya, memberikan tanah subur bagi tumbuhan. Anak-anak, percayalah, di gunung itu tanahnya itu subur banget. Makanya kalau kamu lihat gunung, pasti kan ada pohon-pohonnya itu. Atau kalau kamu jalan-jalan ke gunung, itu banyak banget yang namanya tumbuhan subur di sana. Kenapa? Karena tanahnya subur, tanahnya bagus untuk tumbuhan, sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik. Itu. Apalagi di sana juga ada airnya, ada sumber mata air. Wah, tambah subur tumbuhannya. Jadi itu tuh gunung itu menjadi tanah subur bagi tumbuhan. Terus berikutnya memberikan tempat bagi hutan. Buat kalian yang mungkin pernah naik ke gunung, kalian kalau mau naik ke gunung tuh pasti melewati hutan. Nah, gunung itu juga menjadi tempat bagi hutan-hutan untuk tumbuh. Jadi, kalau misalnya kamu ke gunung ngelihat banyak tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon, itu artinya kamu lagi di hutan. Selalu ada hutan di gunung. Lanjut ya. Nah, ini adalah gambarnya gunung. Kamu lihat itu. Ini adalah gambarnya gunung. Jadi ada 3 gunung, ada bukit-bukitnya, terus banyak tumbuhan-tumbuhan. Nah, di bawah gunung itu, kalau kamu lihat, itu ada eh, hutan. Nah, disitulah tempatnya hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon hidup. Oke, lanjut ya. Tuhan menciptakan hutan. Nah, tadi kan Pak Kris sudah bilang kalau di gunung itu selalu ada hutan. Nah, ini dia. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan yang memiliki kawasan yang sangat luas. Jadi maksudnya adalah hutan itu tempatnya tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohon hidup dengan daerah yang sangat luas. Nah, jadi hutan itu diisi sama tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon yang besar-besar itu. Tapi nggak cuma itu, ada juga hewan-hewan dan binatang-binatang yang hidup di hutan. Terus area itu daerahnya tuh luas banget. Nah, itu namanya hutan. Tuhan menciptakan 2 jenis hutan, yaitu hutan hujan dan juga hutan tropis. Apa bedanya? Sesuai namanya, kalau hutan hujan berarti setiap hari atau setiap waktu di hutan tersebut selalu saja hujan, tidak pernah tidak hujan. Artinya apa?
di sana itu curah hujannya tinggi, jadi dikit-dikit hujan, dikit-dikit hujan. Makanya dinasih nama hutan hujan. Loh, terus kalau hujan tropis itu apa? Hujan tropis itu artinya hutan yang jarang banget hujan. Tetap hujan tapi jarang banget, cenderung ke panas. Indonesia punya yang mana Pak Kris? Punya dua-duanya, hutan hujan dan juga hutan tropis, punya semua Indonesia. Terus, manfaat dari hutan adalah menjadi tempat tinggal binatang-binatang dan tumbuhan, menyediakan udara segar untuk bumi, dan menyediakan buah dan kayu yang dibutuhkan bumi. Jadi, hutan itu ya, selain tempat tinggalnya pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan, jadi tempat tinggalnya binatang-binatang. Banyak banget yang tinggal di hutan, singa, atau macan, rusa, kerbau, banteng, gajah, dan sebagainya, sampai semut pun ada. Jadi banyak banget binatang-binatang yang ada di hutan, monyet pun ada. Jadi hutan itu sudah jadi tempat hidupnya hewan-hewan di sana. Selain itu, menyediakan udara segar untuk bumi. Nah, anak-anak, kalau kamu tahu, manusia itu bernafas dengan oksigen atau kandungan yang ada di udara. Jadi kamu bisa bernafas itu kamu menghirup udara beserta oksigen. Nah, yang menyediakan oksigen itu siapa? Yang menyediakan oksigen itu adalah hutan. Melalui apa? Melalui tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan. Jadi kalau kamu lihat tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan, mau tumbuhan kecil maupun pohon yang besar, itu mereka menghasilkan oksigen yang berguna untuk apa? Berguna untuk manusia bernafas. Itu loh. Jadi hutan itu harus dijaga supaya apa? Supaya udara kita tetap bersih dan kita dapat banyak oksigen. Selain itu, menyediakan buah dan kayu yang dibutuhkan bumi. Nah, di hutan kan banyak pohon, banyak tumbuhan. Nah, itu digunakan apa? Supaya menyediakan buah yang bisa kita makan dan juga kayu yang dibutuhkan bagi bumi. Mau bangun rumah lah atau mau jadi tempat berlindung hewan-hewan, itu hutan sudah menyediakannya. Nah, ini adalah gambarnya hutan. Hijau kan, seger kan, kamu bayangin kamu masuk situ, wah wis, udaranya sejuk, segar banget, gak ada polusi, gak ada asap kendaraan, isinya tuh cuma udara segar. Kalau gak percaya kamu bisa ke hutan, jalan-jalan, tapi harus tetap sama orang tua lo ya. Nah, berikutnya, Tuhan menciptakan laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Siapa yang pernah ke laut? Nah, Pak Kris yakin kalian pasti pernah ke laut. Nah, laut itu kumpulan air asin. Nah, coba kamu kalau tidak percaya, kamu ambil gelas terus kamu itu minum air laut. Pasti kan asin banget. Nah, apa yang membuat asin? Karena di laut itu ada garamnya. Siapa yang ngasih garam? Ya, nggak ada yang tahu. Ya, pasti Tuhan lah yang menciptakan laut dan dikasih air asin. Nah, jadi laut itu kumpulan air asin dalam jumlah banyak. Kalau kamu lihat ya, laut itu kan airnya banyak, terus luas banget. Kamu kalau mau muterin laut, nggak bisa selesai dalam satu hari. Butuh berhari-hari kalau kamu mau menjelajahi laut. Kalau kamu nggak percaya, kamu mau berenang deh. Kamu berenang dari ujung laut ke ujung lain. Butuh seumur hidup kamu untuk sampai. Belum lagi kalau kamu misalnya di tengah-tengah laut tenggelam. Aduh, jangan sampai lah. Nah, jadi laut itu sangat luas, kumpulan air asin yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Nah, laut ini juga memisahkan daratan lain dengan daratan yang lain. Contoh, Indonesia dengan Malaysia itu dipisah sama laut. Indonesia sama Australia dipisah sama laut. Jadi, laut itu memisahkan daratan satu dengan daratan yang lain.
Makanya disebut dengan benua dan pulau atau benua, pulau dan negara. Itu loh. Jadi laut itu membagi daratan. Jadi memisahkan antara benua dan pulau atau juga memisahkan negara. Di bumi dipenuhi oleh laut dan penuh dengan perairan. Nah, anak-anak, kalau kamu belajar ya, bumi ini 75%-nya itu lautan loh. Semuanya itu bumi ini hampir penuh dengan lautan. Kalau kamu bisa keluar angkasa, siapa tahu nanti kalau kamu jadi astronot ya, kamu lihat nanti di luar angkasa itu, bumi itu isinya warnanya itu biru semua loh. Nah, yang biru itu apa? Yang biru itu laut. Artinya apa? Bumi ini semuanya ini dilapisi oleh air. Jadi bumi ini paling banyak diisi oleh air daripada daratan. Jadi laut itu luas banget, hampir seluruh bumi ini ada lautnya. Nah, bukan daratan yang menguasai bumi, tapi lautan. Nah, lautan memiliki manfaat yaitu menjadi tempat tinggal binatang laut. Contoh kayak anjing laut, hiu, paus, lumba-lumba, ikan dan sebagainya. Cumi-cumi, gurita, wes gitu-gitulah. Itu jadi apa, mereka itu tinggalnya di laut. Jadi laut menjadi tempat tinggal hewan laut. Lalu menyediakan garam. Nah, laut itu juga menyediakan garam. Kalau kamu pernah ke Madura, kamu akan melihat banyak sekali petani garam. Mereka itu membuat garam dari air laut. Caranya ada di YouTube, nanti kamu bisa lihat sendiri. Jadi lautan juga menyediakan garam loh, supaya masakannya mamamu itu ndak hambar, tapi ada asinnya, supaya enak. Nah, itu gara-gara laut yang memberikan garam. Selain itu, laut juga memberikan oksigen. Nah, ingat, oksigen tadi adalah apa? Kandungan dalam udara yang digunakan manusia untuk bernafas. Loh, Pak Kris, di laut kan nggak ada tumbuhan, kok bisa menghasilkan oksigen? Laut tetap bisa menghasilkan oksigen. Tetap bisa walaupun nggak ada tumbuhannya. Berikutnya, dan juga memberikan air bagi bumi. Nah, karena bumi ini butuh air, oleh karena itu laut menyediakan air yang banyak untuk bumi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar laut, gambar pantai. Nah, bagus ya. Ya, semoga nanti setelah pandemi kamu bisa main-main ke pantai atau bermain-main ke laut. Nah, berikutnya, Tuhan menciptakan sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Maksudnya adalah sungai itu adalah aliran air, ya, aliran air dari permukaan besar. Permukaan besar itu maksudnya gimana Pak Kris? Permukaan besar tuh ya bisa melalui dari laut, dari danau. Nah, nanti mengalirnya ke sungai dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus. Jadi, kalau kamu pernah lihat sungai, siapa yang di sini rumahnya dekat sungai? Atau siapa yang pernah lihat sungai? Pasti kalian pernah lihat sungai semua kan? Sungai itu kan panjang kan? Sungai itu panjang terus banyak airnya. Nah, itu maksudnya adalah sungai itu aliran air yang panjang banget. Nah, aliran airnya itu dari mana? Airnya sungai itu dari mana? Air sungai itu bisa dari atas gunung yang mengalir ke bawah atau dari laut yang mengalir ke sungai-sungai kecil. Nah, itu loh. Nanti kalau misalnya dari laut, airnya yang asin itu bisa berubah jadi air tawar. Atau misalnya air yang dari gunung itu turun ke bawah lewat sungai. Dan itu mengalir terus menerus sampai kemana? Sampai ke laut, balik lagi ke laut. Nanti dari laut menguap ke awan, terus hujan turun lagi ke sungai. Gitu sistemnya. Jadi sungai itu adalah aliran air yang permukaannya besar dan lurus panjang
dan mengalirkan air terus-menerus. Ada beberapa nama sungai yang terkenal di Alkitab, yaitu Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Cidekel, Sungai Perat. Sungai ini adalah sungai-sungai yang ada di Taman Eden. Nah, dan juga ada Sungai Nil, ini ada di Mesir. Manfaat sungai adalah untuk tempat hidup ikan air tawar, memberikan air untuk diminum dan dimanfaatkan makhluk hidup. Jadi ya, sungai itu menjadi tempat untuk ikan-ikan air tawar. Jadi nggak bisa ikan hiu masuk di sungai, nggak bisa. Yang bisa tuh ya ikan arwana, ikan lele, atau buaya, atau ikan apa namanya, nila, ikan cupang. Nah, itu bisa hidup di sungai karena airnya tawar. Tidak bisa mereka hidup di air asin. Mereka cuma bisa hidup di air tawar. Nah, memberikan air untuk diminum. Nah, sungai juga memberikan air untuk makhluk hidup seperti manusia, binatang-binatang yang di darat juga untuk minum. Coba kalau nggak ada sungai, kita mau minum air dari mana? Nah, itu loh. Oleh karena itu, sungai ada supaya memberikan air minum. Dan dimanfaatkan makhluk hidup. Maksudnya dimanfaatkan apa? Ya tadi itu, untuk minum, untuk mandi, dan sebagainya. Hewan juga kadang-kadang mandinya di sungai. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk sungai. Kalau kamu lihat di situ, itu pasti banyak ikannya dan sebagainya. Dan ada juga hewan-hewan yang akan minum air di sungai. Keindahan alam harus dijaga. Semua makhluk hidup haruslah menjaga keindahan alam ciptaan Tuhan. Nah, jadi semua makhluk hidup, mau manusia, binatang, tumbuhan, itu harus sama-sama menjaga ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, jadi tidak boleh ada yang merusak alam. Kamu sebagai anak Tuhan juga harus menjaga alam ciptaan Tuhan, jangan dirusak. Cara menjaganya gimana? Jangan buang sampah sembarangan, tidak merusak alam, tidak motong pohon dengan sembarangan, tidak mencoret-coret batu di hutan, tidak buang sampah di lautan. Pokoknya menjaga kebersihan di alam. Nah, itu sudah bentuk kamu menjaga ciptaan Tuhan. Kamu harus melakukan itu. Karena apa? Karena kamu juga hidup di alam dan kamu juga butuh alam. Keindahan alam diberikan oleh Tuhan supaya semua makhluk hidup bisa hidup dengan memanfaatkan segala sesuatu yang di alam. Jadi, keindahan alam itu Tuhan menciptakannya dan memberikannya supaya semua makhluk hidup bisa hidup dengan memanfaatkan atau memakai segala yang ada di alam. Contoh, binatang makan tumbuhan, makan daun, atau binatang makan binatang untuk makan dan bertahan hidup. Manusia bisa minta kayu ke hutan supaya bisa membangun rumah, atau manusia juga bisa makan tumbuhan, atau makan buah, atau makan binatang. Nah, jadi Tuhan memberikan semua itu ada fungsinya, yaitu apa? Untuk saling menjaga dan merawat. Itu loh. Alam yang indah ini merupakan berkat dari Tuhan supaya makhluk hidup bisa hidup bahagia dan selalu bersyukur pada Tuhan. Nah, jadi alam yang indah ini adalah berkat. Karena itu berkat, maka kita harus menjaga keindahan alam. Supaya apa? Semua makhluk hidup bisa hidup bahagia dan selalu bersyukur pada Tuhan. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah kamu bisa belajar dengan baik dan terbantu dengan videonya Pak Kris ini ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau misalnya mau cerita-cerita tentang pengalaman kalian di waktu liburan di alam, boleh. Nah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan mungkin tahun ajaran baru nanti kita akan bertemu. Oke? Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.